Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Kita semua di sini pasti pernah mendengar atau bahkan mengenal salah satu tokoh dari Indonesia, seorang pahlawan dan seorang uskup yang bernama Soegidjo Pranoto. Ia pernah mengatakan dengan semboyannya yang khas, 100% Indonesia, 100% Katolik. Kalimat itu mau menegaskan bahwa kita harus hidup seimbang antara hidup menggereja dan hidup bermasyarakat. Hidup menggereja dan hidup bermasyarakat adalah sarana dan kesempatan yang baik untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Kita tidak bisa terus-menerus menuntut hak pribadi kita, tetapi di sisi lain kurang menjalankan kewajiban kita. Mengapa demikian? Karena kewajiban itu mengarah pada kepentingan yang lebih luas dan mengabaikan kepentingan pribadi. Kita harus senantiasa menjalankan kewajiban kita, tetapi juga tanpa menghilangkan hak-hak pribadi. Bacaan Injil yang kita dengarkan tadi menceritakan tentang bagaimana Yesus melawan pertanyaan tentang membayar pajak kepada kaisar. Para lawan Yesus yaitu orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian. Dua kelompok ini merupakan dua kelompok yang berbeda, bahkan saling bertentangan. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang taat membayar pajak dan bahkan setia kepada Raja Herodes dan selalu berusaha mempertahankan kekuasaannya. Sedangkan orang-orang Herodian adalah sebaliknya. Mereka tidak menyukai dominasi dari bangsa Roma, tetapi mereka menyadari mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Jelas bahwa dua kelompok ini sangat bertentangan. Jadi merupakan sebuah keajaiban akhirnya mereka berdua bekerja sama dan bersekongkol melawan Yesus. Melalui pertanyaan itu, mereka ingin menjebak Yesus. Jika Yesus mengatakan ya, ia akan kehilangan dukungan dari kaum religius nasionalis. Tetapi jika ia mengatakan tidak, Yesus akan dianggap sebagai kaum revolusioner politik dan akan ditangkap, bahkan bisa saja dipenjara. Namun, Yesus tidak menjawab sesuai apa yang mereka inginkan. Yesus tidak menjawab ya, tetapi juga tidak menjawab tidak. Yesus meminta koin dari kaisar dan bertanya, gambar dan tulisan siapakah itu? Mereka menjawab, gambar dan tulisan kaisar. Kemudian Yesus berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Penegasan ini sebenarnya mau mengatakan bahwa kita harus menjalankan sesuatu itu sesuai porsinya. Ketaatan kepada pemerintah bukan berarti melemahkan ketaatan kita kepada Allah. Umat beriman yang terkasih, kita hidup di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai aturan yang diatur oleh pemerintah. Bahkan kita menyaksikan ada orang-orang yang berjuang sedemikian rupa untuk memperjuangkan haknya, tetapi di sisi lain tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Sikap ini adalah sikap yang tidak diinginkan oleh Yesus, atau sikap yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Yesus sendiri bukan saja mengajarkan, tetapi ia menjalankan, ia bertindak. Yesus adalah anggota masyarakat yang baik. Ia taat kepada pemerintah. Dia bahkan tidak pernah mengajarkan murid-muridnya untuk melawan pemerintah atau menghasut anggota masyarakat supaya melawan pemerintah dan tidak taat kepada pemerintah. Begitupun dengan kita. Di tengah masyarakat begitu banyak aturan, norma, hukum yang akan kita jalani.
bahkan sementara kita jalan. Jadi, kita harus taat antara hak dan kewajiban kita. Jangan hak lebih berat daripada kewajiban. Keduanya harus berjalan seimbang. Hidup menggereja bukanlah halangan untuk hidup bermasyarakat. Ingat kata-kata dari Uskup Sogijo Pranoto tadi. 100% Indonesia, 100% Katolik. Hak dan kewajiban harus berjalan bersama-sama. Hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang. Semoga demikian.